Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas kehadiran siswa, siswi, juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada workshop kali ini. Untuk workshop kali ini membahas mengenai smart watering. Untuk smart watering sendiri akan dilaksanakan selama 4 hari. Sebelum workshop dimulai, ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Di antaranya, jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk klik raise hand. Namun jika melalui kolom chat juga dipersilahkan. Namun jika ingin bertanya melalui suara, silakan bisa klik raise hand untuk kami unmute. Mungkin seperti itu. Untuk materinya dipersilahkan kepada Kang Alek. Halo, halo. Ada suara saya nggak? Kedengeran nggak? Terdengar, Kang Alek. Kok ini pakai nyalain kameranya jangan? Lain jangan, Teh. Terserah Alek aja. Apa? Terserah Alek aja. Kalau mau dinyalain juga Oh, ya silahkan. udah. Kalau enggak pun silahkan. Udah. Lantai 2. Udah ini. Udah. Apa? Jadi habis. Halo, semuanya suara saya bisa didengar? Sudah terdengar, Kang. Silahkan aja langsung dimulai. Oh ya. Kalau boleh tahu ini dari SMK mana dulu ya? Halo, halo. Untuk pesertanya memang sengaja tidak kami perkenankan untuk unmute sendiri dikarenakan mengurangi untuk keributan seperti workshop-workshop Oh iya, sebelumnya. iya. Oh ya, maaf, maaf. Dari SMKN 1 Tangerang ya, di sini di komennya. Kalau mau nanya berarti di komen aja ya, Kang Teteh sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang smart watering. Apa itu smart watering? Jadi pada dasarnya smart watering adalah sistem pengairan otomatis berdasar menggunakan sistem ISP 8266 sebagai protokolnya. Alat yang digunakan di sini yaitu adalah Wemos D1 Mini sebagai untuk alat sensornya yang dihubungkan kepada sensor soil. Sedangkan untuk apa namanya? Untuk wateringnya atau untuk pengatur pompanya menggunakan node MCU. Di sini udah ada yang tahu belum apa itu Wemos? Coba di komen. Udah ini belum Wemos? Tahu nggak Wemos atau Arduino IDE? Oh, belum ya? Arduino tahu? Arduino. Belum. Jadi pada dasarnya Arduino itu adalah sebuah
microcontroller yang dulunya itu diciptakan di Italia untuk memudahkan membuat proyek-proyek DIY atau misalnya ingin membuat proyek prototype untuk selanjutnya dibuat PCB-nya. Kalau ya, tunggu ya, saya share screen dulu. Saya tunjukin bentuk alatnya. Nah, di sini kita kalau search Arduino, biasanya yang populer di Indonesia itu adalah Arduino Uno. Nah, ini alatnya. Pernah lihat nggak? Cara lihat main gimana? Nah, ini guys, gambarnya untuk Arduino Uno. Ini Arduino Uno yang biasanya sering dipakai di Indonesia. Kalau dari harga, kalau kalian mau tahu ini sekitar 75, 80, 90-an lah, tergantung toko. Ini alatnya. Kalau buat programmingnya, kalian bisa download di sini. Nah, ini lambang Arduino-nya. Kalau kalian mau download software-nya, boleh di sini nih. Nah, ini ada ininya. Kalau mau download di sini nih. Yang sekarang versi terbaru itu versi 1.8.13. Ini yang paling baru. Kalau untuk Wemos yang dipakai untuk smart watering yaitu kita menggunakan Wemos D1 Mini. Ini itu sama kayak Arduino, cuma ini lebih ringkas. Terus udah ada modul Wi-Fi-nya, bisa dilihat. Nah, ini adalah modul Wi-Fi-nya guys. Sebenarnya Arduino juga bisa gitu bisa juga pakai Arduino untuk tersambung ke Wi-Fi, tapi ribet aja gitu kan. Kalau yang Wemos udah ada modulnya. Kalau pakai Arduino kita harus punya pakai modul Wi-Fi-nya dulu. Yang dimana ini bisa dilihat wiringnya kayak gini. Jadi ribet gitu guys. Kalau pakai yang gini langsung gitu, tinggal program, install Arduino, terus install boardnya, sudah selesai. Kita lihat itu dulu. Chat. Oh, udah banyak yang ini. Jadi smart watering itu sangat berguna gitu untuk pertanian, di mana misalnya kalian ingin pertaniannya itu otomatis gitu. Kalian nggak perlu misalnya beberapa hari sekali melihat kebun atau misalnya tanaman di pot kalian misalnya belum disiram nih. Kalian ini otomatis gitu. Misalnya kalau tanahnya kering, alat ini akan menyiramnya secara otomatis. Kita share screen dulu ya. Saya mau tunjukkan yang dibutuhkannya juga. Dibutuhkannya apa aja. Nah, pertama yang dibutuhkannya itu adalah ini, modul Wemos.
Lalu kita juga butuh sensor kelembapan tanah untuk memantau bagaimana tanahnya, keadaan tanah apakah kering atau basah. Saya perlihatkan. Nah, ini mau contohnya. Kalau yang ini modelnya itu model yang menggunakan resistansi sebagai pengukurannya. Tapi jujur kalau yang ini kekurangannya itu dia ininya mudah berkarat, karatnya juga berwarna hijau. Jadi ini kurang rekomen ya. Yang rekomen itu yang menggunakan sistem kapasitansi. Nah, yang kayak gini. Di sini kami menggunakan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini lebih tahan lama, terus nggak karatan gitu si tembaganya. Karena ini dia itu tembaganya itu dibungkus lagi pakai wax. Ya pokoknya ini rekomen lah daripada yang kayak gini gitu. Yang kayak gini beberapa kali saya mencoba, pengalaman saya ini nggak kurang awet sih. Ini ada juga yang udah jadi. Tapi di sini kami menggunakan ini dan ini dulunya. Tapi sekarang kenapa kami menggunakan Wemos? Yang pertama, Wemos ini kecil gitu. Udah pas. Karena yang dibutuhkannya juga hanya pin A0-nya aja. Sini bisa dilihat ada A0 nih. Sebagai input analog dari modul kelembapan tanahnya. Karena si modul kelembapan tanah ini itu outputnya analog. Jadi kelembapan tanahnya itu variabel gitu. Kan kalau inputnya digital mah cuma basah dan tidak. Kalau menggunakan ini modul kayak gini, inputnya itu bisa variabel. Misalnya antara basah, tidak terlalu basah, dan basah banget, atau kering, tidak kering, kering, tidak terlalu kering, kayak gitulah guys, ngerti lah. Jadi sangat variabel sekali, lebih enak pakai ini. Terus ini harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau Wemos ini cukup, karena yang dibutuhkannya juga cuma 0 aja. Ini udah lapas lah, kecil juga ukurannya. Selanjutnya, yang dibutuhkan ya packagingnya. Tunggu, saya ambil dulu. Nah, ini adalah contoh yang telah kita desain di sini. Ini ini sensornya. Bisa dilihat ya. Ini menggunakan panel surya. Kenapa menggunakan panel surya? Supaya nggak ribet tarik kabel aja gitu, misalnya dari dinding kan, kalau di kebun kan jauh gitu. Jadi di sini kami menggunakan solar panel. Sumber dayanya lah, bisa lihat. Ini menggunakan 2 solar panel tegangan 6 volt di paralel. Kita lihat, kita buka dulu. Nah, ini sensornya nih. Kita desain seperti ini. Jadi desainnya tinggal pancelepin aja ke tanah, dan alat ini akan terhubung ke WiFi, dan kita akan memantaunya di Rabbit MQ. Buka dulu.
Ini di sini ini uh, ini kabelnya kita ini. Inilah Wemos yang kita gunakan. Ini kecil tuh, pas lah buat project ini yang nggak perlu banyak bangetin kan di kita lihat komen dulu. Pak, videonya patah-patah. Ya maaf, emang di sini internetnya lagi nggak stabil, maaf banget. Terus kalau boleh mah jangan panggil saya Pak ya, masih muda saya, seumuran kalian. Masih SMK saya. Dipanggil Om dong sekarang. Dias. Udah nggak patah-patah lagi. Oke. Ada yang minta alok lagi. Semacam. Baik, sebelumnya yang ditanyakan dulu nggak tentang dasar ini gitu, tentang Arduino, tentang ini. Kalau boleh tahu alatnya modal berapa? Berapa ya? Kayak ini 50, baterainya ini sekitar 35-40 lah. Terus model charger murah lah 6 ribuan. Bisa dihitung 100 ribuan paling juga sama packaging sama sel surya. Sel surya juga nggak terlalu mahal kok. Udah kecil. Masa kalau itu coba minta lihat cara kerjanya. Jangkauan wartrinya berapa meter? Sebenarnya alat ini kalian karena ini menggunakan WiFi jadi sama terjangkau WiFi itu nggak apa-apa. Di mana-mana juga bisa. Langsung jelaskan proyek yang akan kita laksanakan. Kan saya sedang menjelaskan ya, Pak. Ada yang minta alok 2 orang. Kang Alek, kalau mikrokontrolernya pakai Node MCU bisa? Bisa. Kita juga kan sebagai itu ayah menu sampah nafas. Kalau pakai Node MCU bisa kita juga yang buat waterinya yang buat apa? Si pompanya pakai Node MCU karena kita butuh pin yang agak banyak gitu. Soalnya kan kita mendesain di sini 4 channel Node MCU-nya itu. Jadi buat ngebuka itu solenoid-nya ada 4. Beli alatnya di mana, Bang? Jaya Plaza, tahu nggak Jaya Plaza? Di situ banyak. Kalau nggak di online aja banyak tuh di Tokopedia. Ya itu di Tokped banyak dah. Cek aja harganya. Nih kita cek ya guys harganya. Saya share screen dulu. Kalau kita klik di sini. Duh, typo banget, maaf. Keluarnya ini dong. Kita cek di Tokopedia ya. Karena Tokopedia ini lengkap itu. Kalau di Shopee kadang nggak terlalu lengkap kalau elektronik gini. Masih lewati. Misalnya kita cari Wemos. Kita pakai yang di One Mini ya. Nah, bisa dilihat ini harganya murah lah. 30 ribuan tuh. Ya, bisa dicek. Ini udah ada wifi-nya udah
Nah, ini model yang kita juga pakai yang ini. Kalau untuk sensornya, sensor namanya sensor soil. Misalnya kita cari juga banyak dari Tokopedia. Itu ada yang kapasitif. Nah, ini sih yang disarankan nih, cuma 13.000. Murah kan? Atau yang 10.000 juga boleh, tapi yang ini teh nggak nggak rekomen gitu. Saya gampang karatan. Wah, jaringannya agak ini di sini. Bisa dilihat murah lah, cuma pada dasarnya kalian cuma kalau buat sensor ini cuma butuh dua itu aja gitu. Kecuali kalau di sini kan diberi modifikasi agar lebih praktis gitu. Misal kalian butuh baterai, kita search baterai di sini berapaan. Kita lihat. Wow, baterainya yang gede-gede ini mah. Nah, yang kayak gini nih. Segini juga cukup kok. Kalau untuk baterai. Yang kecil aja baterainya. Kecuali kalau mau yang besar-besar sekalian. Misalnya kalian ingin ditambah panel surya, boleh. Yang kecil aja. Nah, ini cuma 15 ribuan nih. 13.000 nih yang model kayak gini. Lalu selanjutnya kalian juga kalau pakai panel surya butuh modul chargingnya. Karena kalau nggak pakai modul charging takutnya baterainya overload dan kepenuhan terus bisa meledak. Ini murah cuma 3 ribuan modul chargingnya. Jadi ini dihubungkan ke baterai, lalu inputnya kita hubungkan ke output dari ini panel surya. Kita lihat komen dulu. Boleh pak. PGA-nya berapaan PGA? Ada yang nyaranin dakit PC. Sebenarnya untuk ini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak soal proyek ini? Misalnya codingnya gimana gitu atau ada yang lain? Saya pingin buat tapi nggak bisa ngerakitnya. Kan kita bersama gitu. Codingnya gimana? Kok dari Zulkan. Kalau misalnya kalian ingin ngetes aja nggak tes. Kalian misalnya ingin ngetes codingnya, ingin coding kelembapan tanah aja gitu. Kayak misal search aja itu banyak kok di Google. Tapi belum sampai terhubung ke WiFi untuk mengirim ke RabbitMQ, ini cuma kita kan dasarnya aja dulu. Nah, misalnya kita lihat di sini. Ini diagram pemasangannya. Kalau yang ini menggunakan sensor jenis resistansi. Kalau yang output data biasa ke input analog sebenarnya nggak harus A0 juga. Bisa kalau yang Arduino Uno bisa sampai
A5 berarti ada 6 input. Tapi yang baiknya A0 aja gitu. Ini langsung ini ada input dayanya VCC dari Arduino, langsung kita hubungin ke ground. Ini diagram pemasangannya. Nah, ini coding dasarnya nih. Ini adalah deklarasi sensor pin itu sebagai A0. Kalau power pin 6 itu sebagai VCC-nya. Atau kalian nggak perlu ini juga, langsung bisa sih, tinggal hubungin ke pin 5 volt atau 3,3 volt. Nah, ini setupnya. Ini bisa di coding ini juga dijelaskan pin 6 itu sebagai output, sebagai dayanya. Serial bagian 9600. Kalau Arduino Uno serial bagian 9600 masih oke sih. Kalau buat Wemos mungkin harus 11.500-an kalau serial bagiannya. Nah, ini adalah coding untuk ngeprintnya. Misalnya serial printnya di sini ditulis nilai kelembapan. Nah, ini bakal di print ini baca sensor. Delay itu adalah delaynya. Integer baca sensor. Baca nilai analog ini buat baca analognya dari sensornya. Ya, bisa lihat di sini keterangannya. Makin tegang, makin lembab, makin tinggi nilai outputnya. Return ke nilai sensor. Atau mau coba aja langsung gitu kita praktekin. Boleh deh, kayaknya kita praktekin aja. Tunggu saya buka software IDE dulu. Mana usul? New. Tunggu, ini emang saya buka IDE-nya dulu. Kita share screen dulu. Nah, ini banyak lah. Nanti ya kita coba dulu, saya buka ininya dulu. Nah, ini udah dijelasin di sini. Saya buat sensornya nanti di serial monitor kayak gini outputnya. Sederhana. Tunggu ya, buka dulu. Lama bukanya. Kita ke coding yang tadi. Kita coba kopas aja. Kita share screen dulu Arduino saya. Nah, ini adalah software buat modding Arduino-nya. Ini kita ini kalau misalnya kita ada kode tinggal langsung aja Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini coding yang sudah saya lihat pas dari website tadi. Coba ya di Wemos ini. Oh.
Ano ya. Colok. Colok dulu. Nah, ini dulu, compile dulu codingnya. Nah, kalau kalian compile pertama kali, pasti kalian akan diminta untuk nge-save. Tapi nggak usah juga nggak apa-apa, sebagai percobaan aja ini. Kita compile. Kalau misalnya pada saat compile gagal, berarti ada yang salah dengan coding ini. Kita lihat website itu apakah benar atau tidak. Masih compiling. Kita lihat device manager dulu. Masih setengah, compilingnya emang agak lama kalau pertama kali. Tapi kalau udah misalnya di compile pertama kali, udah selesai compile-nya, kalian edit lagi misalnya sedikit, itu cepet dah. Nah, bisa di sini 13. Si WMOS-nya terdeteksi di COM 16. Masih compiling agak lama. Nah, ini udah di compile. Kalau bisa udah di compile gini, bisa langsung di upload. Kita coba aja. Karena saya nguploadnya ke Wemos, jadi si serial begininya juga saranin ganti aja gitu. Jadi segini samain sama upload speed ya. Soalnya kalau Wemos itu kalau 9600 kalau lama gitu. Kalau udah gini tinggal kita upload aja. Karena diedit lagi jadi harus compiling lagi. Ini sedang mengupload. Bisa dilihat di sini sedang proses di bawah. 32%. Ini juga akan berkedip-kedip seperti ini pada saat di upload codingnya atau di flash. Nah, udah 100% dan uploading. Nah, setelah itu kita bisa lihat di serial monitor. Pasti akan terbaca seperti ini. Simbolnya kayaknya ini alatnya bermasalah deh. Ah, ada. Bukan ini. Ya ini, maaf ya guys, alatnya bermasalah kayaknya. Tunggu. Tapi kalau misalnya alatnya benar, pasti kayak di website itu kalau outputnya. Pasti output di serial monitor tadi pasti kayak gini nih. Nilai kelembapannya keluar. Maaf ya, ini alatnya kayaknya ngambek. Kita lihat komen dulu. Beli lagi bang alatnya yang baru. Ya nanti
diusahain. Malah ngechatnya di WA aja kalau gini mah. Kenapa ngechatnya di sini? Lucu-lucu lagi komenannya. Ini Kang ada yang raise hand. Mungkin silahkan buat yang raise hand. Mau tanya mungkin Kang. Dari Oh Kathleen ya, Maria. oh ya ya. Gimana komen? Oh kali Kathleen Maria mau nanya apa? Enggak, Pak. Kepencet itu, Pak. Oh kepencet. Iya. Tadi mau komen. Kirain mau nanya. Oh, udah. Yang resen lagi Siti Meli. Siti Meli, resen ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Siti? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Tadi itu kepencet. Maaf ya. Pencet semua. Satu lagi Ramadan. Kemencet juga Ramadan. Wah, kayaknya emang kepencet si Ramadan. Terus Fahira ini pencet juga. Pak Fahira. Ini kepencet. Ini Raisen tapi nggak ini gitu. Oh, si Fahira kayaknya kepencet juga. Si Ramadan ini kepencet nggak? Tahu lagi ini. Tahu ada di tempat. Oh, Fahira mikrofonnya rusak. Ya udah kalau gitu Fahira tanya aja di komen gitu. Ketik aja mau nanya apa. Ada pertanyaan, Kang itu pakai sensor di atas 11? Enggak, ini pakai sensor soil, kelembapan. Kalau di atas 11 itu buat kelembapan udara. Sama, ya kelembapan udara sama suhu, kalau nggak salah. Karena ini kan di tanah, jadi pakai sensor soil. Om, itu alatnya udah pernah dicoba di publik belum? Publik itu maksudnya itu udah dijual gitu. Kalau dijual belum, kan ini masih prototipe gitu, masih ini kalau ini pakai itu. Tapi udah dicoba memang berhasil. Tapi kalau buat dijual ke masyarakat belum. Bang, codingnya di Termuk bisa nggak? Di Termuk gimana? Saya tidak mengerti. Database untuk pengiriman data sensornya pakai database untuk pengiriman data sensornya pakai apa ya Kak? Oh, kalau itu kita protokolnya pakai, kita share screen dulu. Pakai RMKey. Kita share screen, kita lihat. Kita tuh menggunakan RMKey, lebih tepatnya Rabbit MQ. Nah, kita ini login kita kan. Tunggu ya. Nah, ini kita pakai ini. Terus ini adalah ininya apa? Alamat yang sudah didaftarin sama ketua-ketua di sini. Kita login. Masuk ke sini, ini
Kok lama ya? Servernya lagi bermasalah gitu. Pokoknya kita kalau mau memantau kondisi alat yang ngirimnya berapa di sini. Nah, bisa dilihat. Ini bisa dilihat. Ini adalah ininya. Nah ini karena ini udah login ya. Kalau kalian baru pertama kali masuk pasti disuruh login dulu. Ini adalah sensor yang udah saya ini kan semuanya lagi keadaan mati karena lagi proses checking tadi lagi dibetulin dulu. Misalnya kita di sini bisa mendaftarkan sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini lagi nggak on, jadi nggak ada datanya gitu. Tapi kalau lagi on, dia itu ngebentuk kayak gini nih. Berarti alatnya sedang ngirim gitu. Di sini juga ada jamnya di grafik ini. Jam 10 ada yang ngirim. Tapi alat yang tadi sedang tidak ada. Ini alat yang orang lain yang menggunakan akun ini juga. Bukan alat saya yang ngirim. Saya menggunakan ini. Kita lihat komen lagi. Dapat ringkasannya nggak host? Soalnya tadi beberapa materi yang di skip, mau screen recording nggak bisa. Tapi kan ini lagi recording ini nih. Mau menjawab ya dari Fahira Febri. Jadi emang setiap workshop itu nantinya akan ada screen record-nya dan di-share di forum ya sehari setelahnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang merasa tertinggal, bisa lihat lagi di forumnya. Bang, wifi-nya mati. Wifi kamu ya. Kita lihat ada yang pengen ditanyain dulu lagi nggak soal ini. Kang, ada job sheet PPT atau panduan buat nantilah saya kirim di itu. Kalau PPT-nya di forum nanti dibuat dulu. Yang sederhana aja dulu kayak yang tadi. Ada rencana buat ngembangin alatnya nggak, Kang? Dikembangin juga. Kami pinginnya pemaketannya lebih kecil sih. Kalau ini kan masih terbilangnya cukup besar lah. Ini pengennya lebih kecil lagi sih. Tapi kalau dikecilin lagi si panel suryanya nggak ini, bakal kegedean. Jadi ya mungkin aja nanti ada. Komen dulu. Kalau pertama-tama coba aja install dulu si Arduino IDE-nya. Software ini nih. Yang ini diinstal aja dulu ke website yang tadi. Ini tuh enak kalau misalnya codingannya ada yang salah, jadi nggak akan ini gitu. Nggak, pasti kalau ada yang salah pasti bakal ngasih tahu. Misalnya kita salahin. Kan ini fungsinya garis miring ini kan sebagai bahwa satu baris ini teh komentar, jadi nggak ada fungsi apa-apa. Jadi kita hapus. Kalau kita compile,
tuh kan dia pasti akan mendeteksi bahwa ada yang aneh atau yang tidak bahasa yang tidak dimengerti oleh Arduino-nya. Di sini tertulis nih, tidak jadikan perintah jadikan tidak dideklarasikan dengan jelas. Karena D ini kalau misalnya gini udah termasuk coding, tapi kalau kita tambah ini terbaca sebagai komentar. Artinya dia cuma sebagai penjelasan di coding aja gitu. Jadi dia nggak termasuk bagian codingnya, cuma komentar aja. Tidak. Ya coba-coba aja dulu daripada sebelum misalnya nyobain ke alatnya, coba-coba aja tuh codingnya dulu. Atau misalnya kalian pengen nyoba bereksperimen, di sini juga ada contoh codingnya. Di sini bisa lihat ada Excel, misalnya basic. Ini adalah Blink. Kalau Blink ini buat LED mati nyala, ini bisa dicoba aja kalau kalian mau nyobain. Kalau udah punya alatnya nih, banyak contoh dari Arduino-nya. Kita lihat komen dulu. Kang mau nanya, iya mah, nanti selama PKL online kita ngerakit berkelompok atau cuman ngepahamin aja dari Akang? Aduh, kalau misalnya kalian ada tugas buat ngerakit, kurang tahu ya saya. Kalau ngerakit gitu dikirimin video tutorial. Gimana Kalau sekolah? kalau untuk tugas PKL online, jadi nanti semuanya per kelompok harus merakit. Jadi tergantung kalau misalnya siswanya memilih tugasnya adalah tentang smart metering, silahkan aja merakit dari awal, merakit sampai benar-benar jadi terhubung ke RMQ-nya. Dan itu salah satu tugas PKL online ya, jadi harus dikerjakan kalau memang memilih yang tugas smart metering. Jadi makanya di workshop kali ini tuh diharuskan untuk menyimak biar nantinya paham. Jadi untuk hari ini kan pemaparan materinya. Untuk selanjutnya itu nanti ada perakitan. Nah, di saat perakitan itu jadi sebaiknya untuk komponennya sudah disiapkan, jadi nanti sambil mengikuti perakitannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Teh. Ya, berarti kalau kalian nggak pernah itu Arduino mah searching-searching aja di YouTube. Misalnya nih, kalian sebelum ke RMQ cobain aja coding-codingan gitu. Saya searching dulu nih. Banyak dah di YouTube. Misalnya kita ke YouTube, tutorialnya banyak. Misalnya kalian pengen buat apa gitu. Misalnya nyala videonya. Kalau dasar dari proyek ini sih buat sensor. Itu banyak tutorial-tutorial dasarnya. Sebelum menghubungkan ke RMQ gitu. Ini kan pakai Arduino dulu. Pokoknya banyak lah kalau mau mencoba coding-coding dasarnya mah.
sama malas. Kang, ada video demonstrasi alat yang tadi nggak ya? Video demonstrasi teh video cara kerjanya ya? Atau demonstrasi sih ada sih pada saat pengetesan, pada saat misalnya keadaan basah. Nantilah di forum saya kirim video pengetesannya. Rabbit MQ teh naon lur? Dari Imam Hendrawan. Rabbit MQ itu message broker sebagai servernya atau penghubung buat komunikasi dua alat. Kan si Wemos ini sebagai pengirim, si Node MCU itu sebagai penerima sebagai untuk pompanya. Boy ngaran alatna naon? Smart water. Perakitannya sesuai karena sudah diberitahu tadi ya untuk perakitannya per kelompok ini. Kalau misalnya kalian ingin memilih smart watering, pilih aja ini kalau mau buat ini. Ya sederhana, kalau menurut saya mah smart watering murah lagi, cuma alatnya berapa sama sensornya berapa. Kang, nanti kalau disuruh beli alatnya jangan mahal-mahal ya, masih pelajar. Kalau untuk kelompok termasuk murah sih, kalau kan tadi sudah dicek di Tokopedia gitu, kalau untuk alatnya ini, Wemos ini cuma berapa tadi? 35 ribuan, terus sensornya yang juga 10 ribuan, 15 ribuan, 20 ribu. Kang Jumatan, ya tunggu sebentar lagi. Semua jurusan ikut ngerakit. Emang ini yang ngejumnya jurusannya ini ya, disatuin ya? Jurusan apa? Kalau boleh tahu, kalian dari jurusan apa dulu ya? Oh, ada 3 jurusan di sini. Jurusan apa aja ya? Kalau TPTU, TBSM. TBSM apa ya? Otomotif. TKJ listrik. Banyak dong 5 jurusan. TKJ, MM, otomotif, elektro, listrik, TPTU. Ada 6 jurusan. Oh, banyak dong. Oh ya, disatuin. Paling juga yang mendekati ini tadi ada yang nge-share tuh. PE sama tadi pakai apa sih? Itu tadi pakai software Arduino IDE buat ngodingnya. Harganya emang murah sih, apalagi kan kelompok gitu ini. Kalau kalian udah 10.000 ewang juga udah cukup. Misalnya berapaan? 6 orang atau 5 orang udah cukup sih. Itu berbang, bukan. Satu kelompok satu alat. Ya, satu kelompok satu alat. Kalau satu orang satu alat, kayaknya terlalu ini deh. Nah, Amang teka denge. Oh, dari Imam Hendrawan suara saya nggak kedengeran ya? Kita join. Atau gimana? Join audio. Wah, chatnya mulai ngaco. Bandung mana, Kang? Cimahi saya. Oh iya. Kelompoknya itu dipilih atau milih sendiri? Jujur saya kurang tahu ya.
Gimana sekolah mungkin kalau itu? Kalau kelompok? Untuk kelompok ya disesuaikan, jadi dipilih itu kebijakan sekolah, jadi wali kelasnya sendiri atau pembimbingnya yang membagi setiap kelompoknya. Jadi terkait kelompok, silakan bisa didiskusikan di grup sekolah grup PKL per sekolahnya. Di situ kan ada mentor dari PPTIK juga, silahkan di situ. Jadi kalau untuk di sini silahkan pembahasannya mengenai smart watering. Jadi bisa ditanyakan kepada guru pendampingnya aja terkait kelompoknya karena sudah disampaikan juga. Ya, pokoknya kalau saran dari saya mah sekarang mah download aja software IDE-nya dulu, gratis dah. Nih saya tunjukin. Sebab buat coba-coba ngoding aja di compile meskipun belum ada PMOS-nya. Bisa penasaran gitu. Nah, kalian pergi aja ke arduino.cc. Kalian bisa download aja langsung. Di sini. Mana ya buat downloadnya? Tanya ada buat pilihannya. Buat Linux ada, kalian pakai Linux. Windows ada, tinggal download aja. Buat percobaan mah. Kan. Nah, ini udah berbentuk .exe di sini. Misalnya kalian mau nge-save di mana, ya akan ngedownload. Besarnya berapa ya? 180 mega mungkin. Kalau buat besar aplikasinya. Nah, ini versi terbarunya 1.8.13. Download aja guys, gratis, nggak bayar. Langsung tinggal run aja, ini udah exe, dia bakal nge-install sendiri. Dia bakal defaultnya pasti bakal nge-install ke drive C. Yang mana bang? Dari Imam Hendrawan. Di download, kalian pilih mau yang apa? Sistem OS kalian apa? Tadi kan di websitenya ada. Di sini nih. Nah, di sini kalian pilih downloadnya mau yang jenis apa. Ada Windows, Linux, macOS kalau kalian pengguna Apple. Nah, ini nih. Udah ada di chat, ada itu tuh. Apa? Udah ada yang ngasih linknya. Coba aja ke sana. Cuma 180 mega kok. Nggak ada Android. Nggak ada Android, Kalau softwarenya buat program Arduino itu di Android itu kalau nggak salah ada gitu, tapi pernah nyoba tapi nggak, kurang maksimal gitu. Ya nggak bisa ngupload ke Arduino-nya. Pengalaman saya yang di Play Store itu. Apa nama aplikasinya teh? Gak muat memo bang. Kan di komputer atau di laptop, bukan di, atau komputer kalian udah penuh, gimana? Itu di PC, ya di, kalau di Android kurang maksimal. Fix warnet. Gak punya laptop kang? Aduh, gimana? Kan kelompok gitu. Misalnya dari kelompok nggak ada yang punya gitu. Azan sudah berkumandang.
Di mana, Kang? Masih jam 10:30 kok. Di saya. Sama di Wita sih waktu Indonesia Timur. Ya, tadi Windows 7. Ya. Tadi emang Windows 7 minimalnya. Nah, dari Happy terima kasih tuh. Mungkin satu kelompok ada salah satu yang punya barengan aja. Kan kelompok gitu. Kan proyek ini proyek kerjasama gitu. Windows XP boleh nggak? Kayaknya enggak deh. Minimal udah 7 sekarang. Bisa apalah HP kentang. Kan di laptop atau PC. Bang, tutorialnya biasanya di YouTube banyak. Misalnya kalian mau buat apa juga banyak di YouTube mah. Pakai Arduino. Fungsinya banyak Arduino buat macam-macam lah. Bisa bikin robot, bisa segala macam Arduino. Kalau gagal meledak nggak? Nggak sampai meledak sih. Arduino itu saya sukanya itu kalau misalnya kalian membuat kesalahan, misalnya korslet plus sama groundnya, dia ini ini itu nggak akan nyala gitu, pasti bakal mati. Saya yang suka dari ini tuh udah lumayan canggih sistem regulatornya. Paling kesetrum doang. Ya custom juga nggak akan kerasa sih karena cuma arus lemah ini mah. Jadi kalian kalau mau buat alat ini juga aman nggak? Karena nggak pakai tegangan tinggi, nggak perlu 220 volt gitu dari PLN, cuma 5 volt dari USB aja, ini paling tinggi juga. Jadi aman lah. Akan sampai kalian keserum atau gimana. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi soal proyek ya, soal proyek ini gimana? Bang, habis berapa duit? 100 ribuan lah paling juga kalau kayak gini mah. Cara kerjanya tersedia di YouTube. Cara kerja tersedia di YouTube. Kalau buat dasarnya aja, buat sensornya aja gitu. Di YouTube banyak, tapi kalau buat alat jadinya gitu, kayak terhubung ke RMK nya, terus ngatur RMK nya kurang tahu saya kok ada nggak yang buat benar-benar sampai jadi. Tapi kalau kalian dicek di GitHub banyak dah tutorial-tutorialnya, ada yang lengkap juga ada. GitHub itu lebih lengkap lah dari YouTube kalau soal kalian mau nyari coding atau gimana mah. Tutorial download bang, kan tadi sudah saya tutorialin, tinggal pilih aja. Kang, kalau misalkan udah dibagi kelompok, salah satu kelompoknya nggak ada laptopnya, terus gimana tuh Kang? Ya itu mah gimana ya, wayah namanya itu mah yang punya laptop. Kalau misalnya ada satu kelompok ada 2 laptop, ya kasih pinjam lah atau gimana itu mah. Di warnet aja. Kalau di warnet, kalau menurut komen gitu. Karena kalau di warnet itu kan nggak itu gitu. Pasti kalau misalnya kalian nih mau ngoding, misalnya mungkin ada yang lagi make atau gimana, terus itu kan bersama gitu. Kalau warnet itu banyak orang gitu, maksudnya umum. Kalau laptop kan mah enggak gitu. RAM saya 121. Gimana maksudnya? Software ini mah buat coding ini mah gak perlu spesifikasi tinggi-tinggi kok. Kalian pakai RAM 512 juga bisa.
pakai komputer dual core juga nggak apa-apa. Nggak butuh tinggi-tinggi ini mah. Warnet ajar main PB Sontreng. Ada yang ditanya lagi? Kalau enggak, kita akhiri saja. Keburu Jumatan gitu. Saya juga harus siap-siap mau Jumatan. Anak otomotif nggak ngerti, ya udah. Berapa MB kira-kira? 180-an lah atau 200? Nggak tahu. Kalau yang versi terbaru ya, kalau dulu mah 180 saya download. Udah aja ini teh, nggak ada yang downloadnya di mana Kak, Bang? Tadi kan di chat udah ada linknya gitu. Ini saya sekali lagi di share screen websitenya. Nah di sini nih saya chat save lagi. Saya copy. Nah, di sini nih tuh. Tuh ada yang ngirim juga. Download aja. Udah nggak ada lagi nih teh. Pokoknya kalian coba aja coding pakai itu dulu sebelum misalnya beli alatnya gitu, beli Wemos-nya. Coba-coba aja. Banyak tutorialnya di YouTube buat codingnya. Coba aja compile dulu kayak tadi. Berhasil nggak compile-nya? Udah tuh kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan dasarnya aja, dasar aplikasi sama pengenalan alatnya aja, saya serahkan ke Teh. Ya, terima kasih Kak Alex. Saya ambil kesimpulannya saja ya. Jadi untuk workshop hari ini mengenai pemaparan saja dan pengenalan beberapa hal yang perlu disiapkan. Untuk pertemuan selanjutnya itu, akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Februari. Untuk 22 dan 23-nya itu mengenai perakitannya, untuk 24-nya itu menghubungkan ke Flutter-nya. Nah, untuk tadi yang bertanya RMQ itu apa? Nah, kebetulan sekali untuk hari ini juga ada workshop mengenai RMQ, pengenalan RMQ itu seperti apa, yang nantinya juga menunjang di tugas yang smart watering ini. Dan untuk komponennya silahkan dipersiapkan per kelompok. Lalu tadi ada yang bertanya kalau otomotif bagaimana tidak mengerti. Nah, di sini tidak mengharuskan mengerjakan tugas yang smart watering ya, karena ada berbagai tugas. Jadi di sini pengenalan itu fungsinya adalah mengenalkan dan siswa dipersilakan untuk memilih tugas mana yang ingin dikerjakan. Jadi tidak harus mengambil yang smart watering. Silakan saja bisa didiskusikan dengan teman satu kelompoknya atau dengan guru pendampingnya atau bisa didiskusikan dengan kami di grup PKL per sekolahnya. Mungkin untuk nanti smart watering-nya hanya pemula saja ya Kang Alex. Jadi tidak ada yang mengenai panel suryanya, jadi hanya yang pemula saja karena kan masih baru awalan. Lalu untuk yang ingin melihat video rekamannya juga bisa, nanti ada di forum. Jadi dipastikan untuk peserta wajib mendaftar di forum ya.
Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk tugasnya ada berapa? Tugasnya itu bisa dilihat ya di indeks tugas di forum, ada beberapa tugas dan silahkan saja mau memilih satu tugas, silahkan. Mau lebih dari satu tugas, silahkan. Tapi sebaiknya satu tugas dulu dikerjakan dengan sebaik-baiknya sampai benar-benar paham. Jadi kita bisa mengambil ilmu dari PKL online ini. Jadi bukan hanya sekedar formalitas saja mengerjakan tugasnya, tapi benar-benar paham bagaimana ilmunya. Mungkin cukup sekian untuk workshop Smart Watering hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga untuk Kang Alek yang sudah memaparkan mengenai materinya. Dan akan dilanjut lagi di tanggal 22 sampai 24 Februari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.